Suara derit gerbang besi sekolah adalah lonceng yang menandai dimulainya kesepianku setiap malam. Pukul 8, Damar sudah rapi dengan seragam safari biru tuanya, sepatu bot yang mengilap hasil semiranku, dan sebuah senter besar yang tergantung di sabuknya. Ia mencium keningku sekilas, sebuah rutinitas yang lebih terasa seperti kewajiban daripada tanda cinta, sebelum melangkah keluar menuju pos jaga. "Jangan lupa kunci pintu belakang, Yol," pesannya datar. Aku mengangguk, menyandarkan tubuh di pintu rumah dinas kecil yang terletak di pojok belakang kompleks sekolah. Rumah ini sempit, hanya ada ruang tamu merangkap ruang makan, dapur kecil, dan satu kamar tidur yang udaranya selalu terasa lembab. Sebagai istri seorang satpam sekolah dasar, hidupku dibatasi oleh tembok-tembok tinggi dan pagar kawat berduri. Setelah Damar pergi, keheningan segera menyergap. Aku duduk di meja makan, menatap piring sisa makan malam kami. Hidup bersama Damar selama 7 tahun telah mengubahku menjadi bayangan. Aku yang dulu ceria, kini menjadi wanita pendiam yang lebih banyak bicara pada dinding daripada pada suaminya sendiri. Damar adalah pria yang baik, tapi dia membosankan. Baginya, seks hanya dilakukan sebulan sekali jika ia tidak terlalu lelah berpatroli, dan itu pun dilakukan dengan terburu-buru, tanpa gairah, seolah-olah aku hanyalah tempat pembuangan penat setelah ia berkeliling mengecek ruang kelas. Aku berjalan ke kamar mandi, mengganti daster katun yang sudah tipis dengan baju tidur yang sedikit lebih terbuka, meski aku tahu tidak ada yang akan melihatnya. Di depan cermin, kutatap tubuhku sendiri. Di usia 33 tahun, aku masih memiliki lekuk yang terjaga. Dadaku masih kencang, pinggulku berisi, namun semua itu terasa sia-sia di bawah lampu neon yang remang ini. Aku merebahkan diri di ranjang yang berderit. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan langkah kaki Damar yang sesekali terdengar melewati jalan setapak di samping rumah. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan sesuatu yang bisa membuat jantungku berdetak lebih kencang. Namun, yang muncul di benakku justru wajah Pak Aris, guru honorer yang tadi siang sempat menyapaku di kantin. "Malam ini dinginnya, Bu Yola," bisikku pada kegelapan, menirukan suaranya yang berat. Aku memeluk guling erat-erat, merasai dinginnya spray yang seolah mengejek kekosongan di sampingku. Di sekolah ini, semua orang menganggapku hanya sebagai istri Pak Satpam, yang penurut dan tak terlihat. Mereka tidak tahu bahwa di balik daster ini, ada api yang mulai membara karena terlalu lama dipadamkan oleh rutinitas yang dingin. Matahari siang ini terasa menyengat, membakar atap seng gedung sekolah yang sudah mulai berkarat. Seperti biasa, setelah jam pelajaran usai dan anak-anak pulang dengan teriakan riuh, aku memulai pekerjaanku. Menambah sedikit penghasilan dengan membersihkan ruang guru adalah pilihanku daripada hanya melamun di rumah dinas. Aku sedang mengepel lantai koridor yang panjang saat langkah sepatu pantofel yang beradu dengan ubin terdengar mendekat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aroma parfum maskulin yang segar, sangat kontras dengan bau keringat dan rokok murah yang biasa menempel pada baju Damar, sudah lebih dulu menyapa hidungku. "Masih kerja, Bu Yola?" "Rajin sekali." Suara itu berat, namun ada nada ramah yang membuatku refleks merapikan rambut yang sedikit lepek karena peluh. Aku mendongak, mendapati Pak Aris berdiri di sana dengan kemeja slim fit yang lengannya digulung hingga siku. Ia membawa tumpukan buku tugas yang tebal. Aku tersenyum tipis, berusaha tetap terlihat sopan meski jantungku mulai berulah. "Hanya tanggung jawab kecil, Pak Aris. Supaya besok pagi Bapak dan guru lain sudah nyaman bekerja," jawabku pelan. Ia berhenti tepat di sampingku, tidak segera masuk ke ruang guru. Ia menatapku dengan cara yang berbeda dari orang lain. Jika orang lain menatapku sebagai bagian dari properti sekolah, Pak Aris menatapku seolah aku adalah seorang wanita. Matanya bergerak perlahan, dari wajahku turun ke leher yang basah oleh keringat, lalu kembali lagi ke mataku. "Jangan terlalu lelah. Kulitmu terlihat pucat," katanya sambil merogoh tasnya. Ia mengeluarkan sebotol air mineral dingin yang masih berembun dan menyodorkannya padaku. "Ini, buat Bu Yola. Saya baru beli di kantin depan." Tanganku gemetar saat menyambut botol itu. Jari-jarinya yang panjang sempat bersentuhan dengan kulitku. Dingin dari botol itu berpindah ke telapak tanganku, tapi entah mengapa, bagian tubuhku yang lain justru terasa panas. "Terima kasih, Pak," bisikku. "Sama-sama. Oh ya, nanti sore saya mungkin pulang telat lagi. Ada banyak koreksian ujian yang harus diselesaikan. Kalau Bu Yola masih di sekitar sini, mungkin kita bisa mengobrol sebentar." Ia mengedipkan sebelah mata,
Sebuah gestur yang sangat berani, sebelum melangkah masuk ke ruangan. Aku terpaku di koridor yang sepi itu, memegang botol air dingin di dadaku. Di kejauhan, aku bisa melihat Damar sedang duduk di pos jaga, tertidur dengan koran menutupi wajahnya. Kontras yang menyesakkan itu membuat debar di dadaku semakin kencang. Aku tahu, perhatian Pak Aris adalah racun, tapi saat ini, aku sangat haus untuk meminumnya. Langit mendadak berubah menjadi abu-abu pekat menjelang pukul 4 sore. Tak butuh waktu lama bagi awan untuk menumpahkan bebannya. Hujan turun dengan sangat deras, menciptakan tirai air yang membatasi pandangan. Suara gemuruh air yang menghantam atap seng sekolah terdengar seperti ribuan peluru yang menghujam bumi. Aku baru saja menyelesaikan pembersihan di ruang kepala sekolah dan berniat kembali ke rumah dinas. Namun, derasnya air di koridor terbuka membuatku tertahan di selasar depan kantor guru. Angin kencang sesekali meniup tempias hujan, membasahi ujung rok dan daster yang kukenakan hingga menempel di paha. Terjebak juga, Bu Yola. Suara itu muncul dari balik pintu kantor guru yang terbuka sedikit. Pak Aris berdiri di sana, tanpa kemeja formalnya. Ia hanya mengenakan kaos dalam putih yang pas di tubuh, memperlihatkan lekuk otot bahunya yang kokoh. Sepertinya ia baru saja selesai berbenah. Iya, Pak. Hujannya terlalu deras. Kalau dipaksa lari ke belakang, saya bisa basah kuyup. Jawabku sambil merapatkan tangan di depan dada, mencoba menahan dingin yang mulai merayap. Masuklah dulu. Di luar anginnya kencang sekali. Nanti kamu masuk angin, ajaknya sambil membuka pintu lebih lebar. Aku ragu sejenak. Melirik ke arah pos jaga di depan, namun sosok Damar sama sekali tidak terlihat. Mungkin ia sedang meringkuk di dalam pos atau berkeliling ke kantin. Dengan langkah ragu, aku masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh satu lampu neon di sudut. Aroma buku tua bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh menyeruak. Duduk di sini, dekat dispenser supaya agak hangat, kata Aris sambil menarikkan sebuah kursi kayu untukku. Kami duduk berdampingan di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh suara hujan. Aris menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Melelahkan juga menjadi honorer. Keluhnya pelan. Gaji tidak seberapa, tapi tuntutan administrasi seperti tidak ada habisnya. Kadang saya merasa terjebak di sekolah ini. Aku menoleh padanya, merasakan empati yang dalam. Saya mengerti, Pak. Hidup di sini memang terasa seperti di dalam kotak. Kita melihat orang yang sama, tembok yang sama, setiap hari. Aris menatapku dalam-dalam. Tapi setidaknya ada pemandangan indah yang membuat saya betah bertahan. Yol. Ia menyebut namaku tanpa embel. Bu. Jantungku berpacu. Tangannya yang besar perlahan bergerak di atas meja, mendekat ke arah tanganku yang sedang meremas ujung kain lap. Aku tidak menarik tanganku. Saat jari kelingkingnya bersentuhan dengan kulitku, ada sengatan listrik yang menjalar hingga ke perut bawah. Tanganmu dingin sekali, bisiknya. Ia membalikkan telapak tangannya, menggenggam jemariku dengan mantap. Aku seharusnya menarik tangan itu. Aku seharusnya memikirkan Damar yang mungkin sedang mencari istrinya. Namun, hangat dari telapak tangan Aris terasa begitu nyata dan jujur dibandingkan dinginnya rumah dinas yang kutempati selama bertahun-tahun. Aku membiarkan ibu jarinya mengusap punggung tanganku perlahan. Di antara deru hujan yang memekakkan telinga, aku bisa mendengar napasku sendiri yang mulai tidak beraturan. Kami tidak bicara lagi, namun tarikan gravitasi di antara kami menjadi begitu kuat hingga ruang guru yang luas itu terasa menyempit. Hanya menyisakan aku, dia, dan getaran salah yang tak ingin kuakhiri. Malam merambat dengan kelembapan yang menyesakkan sisa hujan sore tadi. Damar sudah berangkat sejak pukul 7. Ada laporan maling jemuran di kampung sebelah. Aku harus lebih ketat jaga gerbang belakang, katanya sebelum pergi, membawa jaket tebal dan termoskopinya. Aku hanya mengangguk, namun pikiranku sudah tidak lagi berada di sana. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang menyala di kegelapan. Sebuah pesan singkat masuk, membakar ketenanganku yang rapuh. Sudah tidur, Yol? Aku masih di ruang guru. Kepalaku pening sekali karena laporan ini. Itu dari Aris. Jantungku berdentum keras, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Aku tahu ini adalah garis batas. Jika aku membalasnya, aku akan melangkah ke wilayah yang tidak bisa kutarik kembali. Namun, bayangan sentuhan Aris di ruang guru tadi sore terus menghantui kulitku. Aku merasa haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar sapaan formal.
Jemariku menari di atas layar, membalas dengan alasan yang sudah kusiapkan. Belum, Pak. Saya juga sedang bingung. Keran di kamar mandi belakang rumah dinas bocor, airnya meluber kemana-mana. Mas Damar sedang patroli di depan. Hanya butuh 3 menit sampai terdengar ketukan pelan di pintu belakang, pintu yang sengaja tidak kukunci rapat. Aku berdiri, merapikan daster satin tipis yang kupilih dengan sengaja. Daster yang menonjolkan garis pinggangku dan memperlihatkan sedikit belahan dada saat aku membungkuk. Kubuka pintu. Aris berdiri di sana, masih mengenakan kaos dalam putih yang kini tampak sedikit lembab karena embun malam. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya bersinar saat menatapku. "Di mana bocornya?" tanyanya dengan suara rendah yang bergetar. "Di dalam, Pak, di belakang dapur," jawabku dengan suara yang hampir menghilang. Ia melangkah masuk, menutup pintu kayu itu dengan tumit kakinya hingga terdengar bunyi klik yang final. Bau tanah basah dan parfum maskulinnya memenuhi ruangan dapur yang sempit. Kami berdiri sangat dekat. Ruangan itu begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran moralku. "Yol," bisiknya. Ia tidak bergerak menuju kamar mandi. Ia justru menatapku, memindai daster tipis yang melekat di tubuhku. "Kamu tahu tidak ada keran yang bocor, kan?" Aku menunduk, namun tangannya yang hangat segera meraih daguku, memaksaku menatap matanya yang gelap penuh hasrat. "Aku tahu," bisikku jujur. "Tapi aku hanya butuh seseorang di sini. Seseorang yang benar-benar melihatku." Aris tidak membuang waktu lagi. Ia menarik pinggangku dengan satu sentakan kuat, menghapus jarak di antara kami. Di dapur yang gelap itu, di bawah bayang-bayang sekolah yang sunyi, aku tahu aku telah melintasi ambang batas. Dan anehnya, aku tidak merasa takut. Aku justru merasa sangat hidup. Dapur kecil itu mendadak terasa begitu panas, mengalahkan dinginnya sisa hujan di luar. Aris tidak melepaskan tatapannya dariku. Tangannya yang kasar namun hangat masih mengunci pinggangku, menarik tubuhku hingga menempel sempurna pada dadanya yang bidang. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu melalui kaos dalam putih yang tipis itu, seirama dengan degup kencang di dadaku sendiri. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Yol?" bisiknya rendah, suaranya serak tertahan di tenggorokan. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya mendongak, menatap matanya yang gelap, mencari sisa keraguan yang mungkin masih ada. Namun yang kutemukan hanyalah gairah yang sama besarnya dengan apa yang kurasakan. Perlahan, aku melingkarkan lenganku di lehernya, menariknya lebih dekat hingga deru napas kami bercampur. Ciuman itu terjadi begitu saja. Awalnya ragu dan lembut, seolah kami sedang menguji kedalaman air yang berbahaya ini. Namun, saat lidah kami bertemu, segalanya meledak. Ini bukan sekadar ciuman, ini adalah pelepasan dari bertahun-tahun rasa sepi yang menumpuk. Aku meresponsnya dengan lapar, mencengkeram bahunya seolah ia adalah satu-satunya pegangan yang menjagaku agar tidak tenggelam. Aris menyerang pelan, tangannya mulai menjelajahi punggungku, meraba lekuk tubuh di balik daster satin yang licin. Setiap sentuhannya terasa seperti sengatan listrik yang membakar kulitku. Ia mengangkatku sedikit, mendudukanku di atas meja dapur yang dingin. Kontras antara dinginnya keramik meja dan panasnya tubuh Aris membuatku terkesiap. "Damar, dia sedang patroli di lapangan belakang," bisikku di sela ciuman, mencoba mengingatkan diri sendiri pada bahaya yang mengintai hanya beberapa puluh meter dari sini. "Aku tahu," sahut Aris, bibirnya kini berpindah ke leherku, menyesap kulit sensitif di sana hingga aku mendesah pelan. Gerbang belakang sudah kukunci dari dalam. "Kita punya waktu, Yol. Hanya kita." Kata-kata itu meruntuhkan sisa pertahananku. Aku tidak peduli lagi pada statusku sebagai istri satpam, tidak peduli pada seragam biru tua Damar yang tergantung di balik pintu, atau pada apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka tahu. Saat ini, aku hanya ingin menjadi Yola, seorang wanita yang diinginkan, dipuja, dan disentuh dengan penuh gairah. Aris menarik dasterku perlahan, membiarkan kain tipis itu merosot jatuh ke lantai dapur. Di bawah lampu temaram yang menyelinap dari celah jendela, ia menatap tubuhku dengan kekaguman yang jujur. "Kamu cantik sekali, Yol. Damar benar-benar bodoh membiarkanmu sendirian setiap malam," gumamnya. Ia meraih tanganku, menuntunku berdiri. Tanpa sepatah kata pun, ia membimbingku menuju kamar tidur yang pintunya sudah terbuka. Langkah kami terasa berat namun pasti. Di ranjang yang biasanya hanya menjadi tempatku melamunkan kesepian,
Malam ini akan menjadi saksi titik balik hidupku. Sebuah pengkhianatan yang terasa begitu manis, sebuah dosa yang tak ingin ku sesali. Begitu kami sampai di ambang pintu kamar, Aris kembali memelukku, lebih erat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan otot-ototnya yang menegang. Keheningan malam sekolah yang biasanya menakutkan, kini terasa melindungi kami. Di dalam kamar yang lembab itu, bau parfum maskulin Aris mengalahkan bau apek bantal lama, menandakan bahwa malam ini, dunianya dan duniaku telah menyatu dalam satu lingkaran hasrat yang tak terelakkan. Lantai kamar yang dingin tidak lagi terasa saat Aris membimbingku ke atas ranjang. Kasur tua ini biasanya hanya mengeluarkan bunyi derit yang menyedihkan saat aku berguling sendirian. Tapi malam ini, suara kayu yang beradu itu terdengar seperti musik latar bagi keberanianku yang gila. Aris melepaskan kaos dalamnya dalam satu gerakan cepat, memamerkan dada bidang yang selama ini hanya bisa kubayangkan di balik kemeja honorernya yang rapi. Di bawah remang lampu tidur yang kusam, aku merasa telanjang dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya karena dasterku sudah tergeletak di lantai dapur, tapi karena tatapan Aris seolah menguliti semua rahasia kesepian yang kusimpan rapat selama 7 tahun. Ia merangkak naik ke atas ranjang, menumpu tubuhnya dengan kedua tangan di sisi kepalaku. "Yol, kamu gemetar," bisiknya. Suaranya kini jauh lebih dalam, hampir seperti geraman rendah. "Aku takut, tapi aku menginginkannya," jawabku jujur. Napasku pendek-pendek. Dadaku naik turun dengan cepat saat tangannya mulai menyentuh puncak dadaku. Sentuhan itu berbeda. Damar biasanya menyentuhku dengan terburu-buru, seperti seorang mandor yang sedang memeriksa pekerjaan bawahan, kasar dan fungsional. Tapi Aris, ia memperlakukanku seolah aku adalah porselen yang berharga namun sekaligus membakar jemarinya. Ia mengeksplorasi setiap inci kulitku dengan lidah dan bibirnya, mulai dari ceruk leher, turun ke tulang selangka, hingga ke area sensitif yang membuatku membusungkan dada dan mengerang tertahan. "Suaramu indah, Yol. Jangan ditahan," gumamnya di telingaku. Nafas panasnya menggelitik saraf-sarafku, membuat perut bawahku bergejolak hebat. Aku meremas sprei dengan kencang saat jemarinya mulai turun lebih jauh, menyelinap di antara paha yang selama ini hanya mengenal dinginnya kain daster. Saat ia menemukan titik pusat gairahku yang sudah basah oleh keinginan, aku terkesiap. Kepalaku mendongak ke belakang, mataku terpejam rapat saat sensasi luar biasa itu menjalar ke seluruh tubuh. Ars, bisikku, tak mampu lagi menahan desahan yang selama ini terkunci di tenggorokan. Aris terus bergerak dengan ritme yang menuntut namun penuh kendali. Ia seolah tahu persis di mana letak syaraf yang bisa membuatku kehilangan akal. Di luar jendela, aku bisa melihat kilatan lampu senter damar yang membelah kegelapan lapangan sekolah, sekitar 100 meter dari sini. Kontras itu, suami yang sedang menjaga keamanan sekolah dan selingkuhan yang sedang merobek pertahanan batinku, menciptakan sensasi adrenalin yang memabukkan. Aku menarik bahu Aris, menuntutnya untuk segera menyatu denganku. Aku tidak ingin lagi hanya disentuh. Aku ingin diisi. Aku ingin merasakan keberadaan pria lain yang benar-benar memuja tubuhku. Saat ia memposisikan dirinya di antaraku, aku membuka kaki lebar-lebar, menyambut dosa yang sudah lama kunantikan ini dengan tangan terbuka. Ketika ia masuk, rasanya seolah-olah seluruh ruang kosong dalam hidupku tiba-tiba terisi penuh. Rasa sakit yang sedikit segera tertutup oleh gelombang kenikmatan yang luar biasa. Aku memeluk lehernya erat, menyembunyikan wajahku di bahunya yang berkeringat, membiarkan diriku tenggelam dalam ritme yang ia ciptakan, sebuah tarian rahasia di tengah malam yang sunyi. Ranjang kayu tua ini terus berderit, mengikuti irama pinggul Aris yang menuntut. Setiap sentakannya terasa seperti gedoran pada pintu hatiku yang selama ini terkunci rapat. Aku mencengkeram sprei hingga jemariku memutih, mencoba meredam teriakan nikmat yang hampir saja lolos dari tenggorokan. Di luar sana, dunia mungkin sedang tertidur, atau suamiku sedang menyisir selasar kelas dengan senternya, tapi di dalam kamar yang pengap ini, hanya ada aku dan Aris. "Yo, lihat aku," bisik Aris serak. Aku membuka mata yang semula terpejam rapat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku, dibasahi peluh yang berkilauan terkena sisa cahaya lampu jalan yang menerobos masuk dari celah ventilasi. Matanya tidak lagi menunjukkan kesopanan seorang guru honorer. Matanya liar, penuh pemujaan yang lapar. Ia meraih kedua tanganku, menguncinya di atas kepala, lalu mempercepat ritmenya. Aris, pelan sedikit, nanti terdengar." Rintihku, meski tubuhku justru meminta lebih. "Biarkan saja,"
gumamnya sambil menciumi ceruk leherku dengan rakus. Biarkan sekolah ini tahu kalau istrinya Pak Satpam adalah wanita paling cantik yang pernah kusentuh. Kata-kata itu, meski mengandung pengkhianatan yang nyata, justru menjadi bahan bakar yang membakar gairahku hingga ke puncak. Aku merasa dihargai bukan sebagai pelayan rumah tangga, tapi sebagai pusat semesta bagi pria ini. Gerakan Aris semakin dalam, mengeksplorasi setiap sudut sensitif yang selama ini diabaikan oleh Damar. Sensasi panas menjalar dari perut bawahku, menyebar ke seluruh ujung saraf, membuat kakiku refleks melingkar erat di pinggangnya yang kokoh. Aku bisa merasakan otot-otot Aris menegang hebat. Napasnya memburu di telingaku, kasar dan tidak beraturan. Kecepatan gerakannya kini mencapai puncaknya, menciptakan sinkronisasi yang sempurna dengan detak jantungku yang menggila. Di momen ini, aku tidak lagi peduli pada moralitas. Aku tidak peduli pada seragam safari biru yang mungkin sedang bersandar di tembok kelas sebelah. Aku hanya ingin merasakan ledakan ini. Aris, sekarang. Gelombang kenikmatan itu akhirnya datang, menyapu seluruh kesadaranku. Aku membusungkan dada, tubuhku menegang hebat saat cairan kehangatan dan rasa puas yang luar biasa meluap-luap di dalam diriku. Aris mengerang panjang, menyembunyikan wajahnya di leherku saat ia juga mencapai puncaknya. Tubuhnya yang berat menindihku sesaat, memberikan rasa hangat yang selama ini kurindukan dari pelukan seorang pria. Kami terengah-engah dalam keheningan yang mendadak kembali menyergap. Satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantung kami yang masih berpacu dan suara napas yang perlahan mulai stabil. Aris melepaskan kuncian tanganku, lalu mengecup keningku dengan lembut. Sebuah kecupan yang terasa jauh lebih tulus daripada ribuan kecupan rutin yang diberikan Damar setiap pagi. Aku menatap langit-langit kamar yang kusam. Ada rasa sesak yang aneh di dadaku, percampuran antara kepuasan fisik yang luar biasa dan kesadaran bahwa aku baru saja menghancurkan kesetiaanku. Namun, saat Aris mengusap pipiku dengan ibu jarinya, rasa bersalah itu perlahan memudar, tertutup oleh rasa nyaman yang egois. Di balik gerbang sekolah ini, aku telah menemukan surga kecilku sendiri, meski aku tahu itu dibangun di atas api neraka. Keheningan kembali menyelimuti kamar, namun kali ini terasa lebih pekat. Bau keringat yang bercampur dengan aroma parfum Aris yang mulai memudar memenuhi udara yang lembab. Kami masih berbaring berdampingan, kulit kami yang masih basah sesekali bersentuhan saat napas kami perlahan mulai teratur. Aris menarik selimut tipis untuk menutupi tubuhku, sebuah perhatian kecil yang terasa begitu asing sekaligus menenangkan. "Yol," bisiknya pelan, tangannya bermain dengan anak rambut di keningku. Aku hanya bergumam, mataku masih menatap langit-langit. Ada rasa lemas yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhku, jenis kelelahan yang membuatku merasa sangat ringan. "Kamu tahu kan, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa." Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang menyakitkan. "Aku hanya guru honorer yang nasibnya tidak jelas. Dan kamu istri Damar." Aku menoleh padanya, menatap matanya yang kini terlihat sedikit sayu. Aku tahu itu. Kalimat itu adalah pengingat yang kejam bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah pelarian sesaat. Ia bukan pahlawan yang akan membawaku pergi dari rumah dinas yang sempit ini. Ia hanya pria yang sama-sama kesepian, yang menemukan kehangatan di tempat yang salah. "Aku tahu, Aris. Aku tidak meminta apa-apa," jawabku pahit. "Hanya untuk malam ini, biarkan aku merasa menjadi wanita lagi. Bukan cuma tukang cuci piring atau istri yang menunggu suaminya pulang patroli." Aris menarikku ke dalam pelukannya. Kepalaku bersandar di dadanya yang bidang, mendengarkan detak jantungnya yang mulai stabil. Rasanya sangat nyaman, sebuah kenyamanan yang berbahaya. Aku tahu ini adalah dosa besar, namun di dalam pelukannya, rasa bersalah itu terasa seperti bumbu yang membuat segalanya menjadi lebih manis. Aku merasa jahat karena menikmati pengkhianatan ini, namun aku juga merasa menang atas rutinitas yang selama ini membunuh jiwaku. Tiba-tiba, suara langkah sepatu bot di jalan setapak samping rumah terdengar. "Dek." Jantungku seolah berhenti berdetak. Itu langkah kaki Damar. Suaranya khas, berat dan sedikit menyeret. Aris langsung menegang, tubuhnya kaku di sampingku. Kami berdua menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela kamar yang tertutup gorden rapat. Sinar lampu senter Damar sempat menyelinap masuk melalui celah kecil, menyapu dinding kamar sesaat sebelum akhirnya menjauh kembali menuju arah lapangan basket. "Dia sudah lewat," bisik Aris setelah suara langkah itu menghilang di kejauhan.
Kamu harus pergi, kataku pelan, meskipun sebenarnya aku ingin ia tetap di sini sampai pagi. Sebentar lagi subuh. Penjaga kantin biasanya datang jam 5 untuk mulai memasak. Aris mengangguk. Ia mulai memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Aku duduk di tepi ranjang, memerhatikan setiap gerakannya dengan rasa sesak yang mulai tumbuh. Saat ia sudah rapi kembali dengan kemejanya, ia mendekat dan mencium keningku lama. Sampai ketemu besok di sekolah, Bu Yola, katanya dengan nada formal yang menyakitkan, kembali ke perannya sebagai guru honorer. Aku hanya mengangguk lemah. Saat ia menyelinap keluar melalui pintu dapur dan menghilang di balik bayangan pepohonan mangga, aku merasa kamar ini mendadak menjadi sangat dingin dan kosong. Rasa bersalah itu mulai merayap naik, namun rasa haus akan kehadirannya kembali justru terasa lebih kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup sisa aroma Aris di bantal, sebelum akhirnya aku mulai merapikan sprei yang berantakan. Matahari pagi menembus celah ventilasi, membawa aroma tanah basah dan gorengan dari kantin sekolah. Aku terbangun dengan rasa pegal yang asing di pinggulku, sebuah pengingat fisik yang tajam tentang apa yang terjadi semalam. Di sampingku, kasur sudah kosong. Damar sudah pulang dari shift malamnya dan kini mendengkur halus di balik selimut. Wajahnya tampak sangat lelah dan lugu. Aku bangkit dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara derit ranjang. Melihat wajah Damar yang terlelap membuat rasa bersalah itu menghantamku seperti godam. Ia pria yang setia, menjaga keamanan sekolah demi upah yang tak seberapa, sementara aku semalam membiarkan pria lain memuja tubuhku di ranjang yang sama. Namun, saat aku melangkah ke dapur dan melihat meja tempat Aris mendudukanku semalam, getaran itu kembali hadir. Rasa bersalah itu kalah telak oleh rasa lapar akan gairah yang baru saja bangkit. Pukul 10 pagi, aku harus menjalankan peranku. Aku berjalan menuju koridor ruang guru dengan membawa nampan berisi kopi untuk kepala sekolah. Hatiku berdegup kencang saat melihat sosok Aris sedang berdiri di depan kelas 4, menjelaskan materi matematika dengan tenang. Ia tampak sangat rapi, sangat berwibawa, seolah-olah tangan yang memegang kapur itu tidak pernah menjelajahi lekuk tubuhku beberapa jam yang lalu. Saat aku melintas, Aris menoleh. Pandangan kami bertemu selama 2 detik yang terasa seperti keabadian. Tidak ada senyum, tidak ada kedipan mata, hanya tatapan intens yang syarat akan rahasia. Pagi, Bu Yola, sapanya datar saat aku melewatinya. Pagi, Pak Aris, jawabku dengan suara yang kupaksakan tetap stabil. Rasanya sungguh gila. Di depan semua guru dan murid, kami adalah orang asing yang terikat oleh status sosial sekolah. Namun di balik kulitku, aku masih bisa merasakan bekas jemarinya. Aku masuk ke ruang guru, meletakkan kopi, dan tanpa sengaja berpapasan dengan Damar yang sedang mengambil air di dispenser. Yol, tadi malam kok keran kamar mandi nggak apa-apa? Aku cek subuh tadi kering kok. Tanya Damar sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Jantungku serasa berhenti. Aku harus berpikir cepat. Oh, itu, mungkin cuma tersumbat tadi malam. Mas, aku utak-atik sedikit terus lancar lagi. Makanya nggak jadi bangunin kamu. Bohongku dengan lancar. Lidahku ternyata sudah mulai mahir menenun kepalsuan. Damar mengangguk percaya, lalu menepuk bahuku sekilas sebelum kembali ke posnya. Aku menatap punggung suamiku, lalu beralih menatap Aris yang sedang tertawa kecil bersama guru lain di kejauhan. Aku hidup dalam 2 dunia sekarang. Dunia yang aman namun hambar bersama Damar, dan dunia yang penuh api namun mematikan bersama Aris. Aku tahu ini adalah bom waktu, tapi saat ponselku bergetar di saku daster, sebuah pesan singkat dari Aris yang berisi, "Aku merindukan aromamu. Aku tahu aku tidak akan berhenti. Aku sudah kecanduan pada bahaya ini." Sore kembali luruh, membawa warna jingga yang memudar di cakrawala sekolah. Aku berdiri di depan teras rumah dinas, memerhatikan Damar yang sedang bersiap-siap untuk shift malamnya lagi. Ia mengancingkan seragam birunya yang kaku, lalu memakai sabuk kulitnya dengan bunyi klik yang sudah sangat akrab di telingaku. Malam ini aku patroli keliling pagar luar. Yol, katanya ada anak-anak muda sering nongkrong di pojokan lapangan basket, kata Damar sambil menyambar senter besarnya. Aku mengangguk, menyodorkan termos kopi yang masih mengepul. Hati-hati, Mas. Jangan terlalu memaksakan diri kalau capek. Damar mencium keningku. Sekali lagi, kecupan yang hambar dan singkat. Ia melangkah pergi menuju gerbang depan, meninggalkan aku dalam kesunyian yang kini tidak lagi terasa menakutkan, melainkan penuh dengan antisipasi.
Aku menutup pintu depan, menguncinya, lalu berjalan ke arah dapur. Di sana, di atas meja makan kecil, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Aris masuk. Aku ada di ruang guru. Pintu samping tidak kukunci. Aku menatap bayanganku di cermin kusam ruang tamu. Aku melihat seorang wanita berusia 33 tahun yang tampak tenang di luar, namun menyimpan badai di dalam dadanya. Aku tahu apa yang kulakukan ini salah. Aku tahu Aris mungkin tidak akan pernah menjadikanku prioritas utamanya, dan aku tahu Damar tidak pantas dikhianati seperti ini. Namun, saat aku memikirkan sentuhan Aris, rasa haus itu kembali mengalahkan logika moralitas yang kupunya. Aku mengganti dasterku dengan pakaian yang lebih rapi, lalu menyelinap keluar melalui pintu belakang yang gelap. Aku berjalan mengendap di antara bayangan pohon-pohon puring, menghindari sorot lampu jalan. Di kejauhan, aku bisa melihat lampu senter Damar yang bergerak perlahan di area lapangan basket, menjauh dari gedung utama. Saat aku mencapai pintu samping ruang guru, aku berhenti sejenak. Aku menghirup udara malam yang dingin, menyadari bahwa hidupku kini terbagi menjadi dua bagian yang takkan pernah bisa menyatu. Aku adalah istri satpam yang setia di mata dunia, namun aku adalah wanita yang bebas di pelukan Aris. Aku mendorong pintu kayu itu perlahan. Bunyinya hampir tak terdengar, tertutup oleh desau angin malam. Di dalam kegelapan ruangan yang hanya diterangi lampu jalan dari luar, Aris sudah menunggu. Aku melangkah masuk, membiarkan gerbang sekolah yang tinggi itu tetap menjaga rahasia kami. Di balik tembok-tembok ini, aku memilih untuk tetap berdosa, demi sekelumit kehangatan yang membuatku merasa benar-benar hidup.